keterbakatan yang berkembang dari abad ke abad, mulai sebelum abad ke-18 sampai abad ke-20. Pada bangsa Cina, yang dikatakan anak yang memiliki keterbakatan adalah mereka yang memiliki kemampuan luar biasa dalam membaca, kepemimpinan, imajinasi, ingatan, berpikir, dan kepekaan terhadap perseptual. Berbeda dengan bangsa Sparta, keterbakatan ditujukan kepada mereka yang menguasai seni tempur dan kepemimpinan militer. Kemudian pada bangsa Yunani, keterbakatan ditujukan pada orang yang memiliki penguasaan dalam membaca, menulis, berhitung, sejarah seni, dan kebugaran fisik. Sementara itu, di kerajaan Ottoman yang ada di Turki, mengartikan keterbakatan itu ditujukan kepada orang yang paling gagah, paling pandai, dan paling terampil yang diproyeksikan akan berhasil menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan. Di Indonesia sendiri, keterbakatan diartikan sebagai anak yang jenius, anak supernormal, anak cemerlang, anak yang berkembang unggul, anak berbakat, anak yang berkemampuan istimewa, dan anak berbakat istimewa. Oke, selanjutnya ada karakteristik dari keberbakatan. Jadi di sini ada beberapa karakteristik dari keberbakatan. Yang pertama, yaitu anak berbakat itu berkembang ketika dia memiliki intelijensi di atas 130. Jadi yang merupakan intelijensi itu merupakan bawaan dia dari lahir dan juga distimulasi oleh perkembangannya yang baik. Dan yang kedua, memiliki kepekaan ekstrim psikomotoriknya. Dia selalu bergerak dan banyak energi. Yang ketiga, dia menyukai hal-hal yang merangsang sensoriknya. Dia memiliki kepekaan terhadap bebauan, terhadap keestetikaan, keindahan, dan juga kecantikan. Dan juga dia merasa tidak nyaman ketika mendapatkan sensori yang negatif. Dan karakteristik anak berbakat yang keempat adalah dia menyukai hal-hal yang berkaitan dengan latihan otak dan puzzle. Dia menyukai hal yang berkaitan dengan akademik, dan juga dia menyukai informasi-informasi yang terbaru. Dia juga menyukai tentang games yang merangsang otak. Dia juga pandai dalam menghitung, dan juga dia bisa membaca di luar batas kemampuan teman sebayanya. Jadi anak berbakat yang kelima adalah anak berbakat itu memiliki imajinasi yang tinggi. Dia bisa berpuisi dengan bahasa yang sangat indah. Dia selalu memimpikan sesuatu, dan juga dia banyak menggunakan bahasa metafor. Dan ciri keberbakatan yang terakhir adalah emosi anak berbakat. Perkembangannya sangat luas dan juga perkembangannya sangat dalam. Dia sangat berempati dan juga mudah merasa iba kepada orang lain. Nah, itulah tadi beberapa karakteristik dari keberbakatan atau anak berbakat. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model identifikasi keterbakatan. Ada 5 model. Yang pertama yaitu kemampuan intelektual umum. Pengukuran kemampuan intelektual umum diperoleh melalui pengukuran kekuatan otot, kecakapan gerak, sensitivitas terhadap rasa sakit, kecermatan dalam pendengaran dan penglihatan, perbedaan dalam ingatan, dan lain-lain yang semua disebut tes mental. Nah, yang kedua yaitu ada tes intelijensi umum. Salah satu perkembangan yang amat penting dalam pengembangan pengukuran intelijensi adalah timbulnya skala Wechsler dalam mengukur intelijensi orang dewasa dengan menggunakan norma tes bagi perhitungan IQ yang menyimpang. Nah, yang ketiga yaitu ada tes kelompok kontra tes individual. Tes kelompok lebih banyak digunakan dalam sistem pendidikan, pelayanan pegawai, industri, dan militer. Tes kelompok dirancang untuk sekelompok tertentu
Biasanya tes kelompok menyediakan lembar jawaban dan kunci-kunci tes. Nah, bentuk tes kelompok berbeda dari tes individual dalam menyusun item dan kebanyakan menggunakan item pilihan ganda. Nah, yang keempat ada pengukuran hasil belajar. Tes ini mengukur hasil belajar setelah mengikuti proses pendidikan. Tes hasil belajar ini berbeda dengan tes bakat. Tes eksilensi, tes hasil belajar pada umumnya merupakan evaluasi terminal untuk menentukan kedudukan individu setelah menyelesaikan suatu latihan atau pendidikan tertentu. Penekanannya terutama pada apa yang dapat dilakukan individu saat itu setelah mendapatkan pendidikan tertentu. Nah, yang terakhir ada tes hasil belajar individual. Pada umumnya tes hasil belajar adalah tes kelompok yang bermaksud membandingkan kemajuan belajar antar individu sebaya. Namun, di sini hanya hasil belajar individual saja. Di Indonesia menggunakan pengukuran acuan norma dan pengukuran acuan kriteria.